Geser dong, oh geser dong. Maaf, maaf. Maaf. Kakak loh kamu tuh. Tapi Dia nggak jadi tuh dia. Apa? Polda ya? Lihat Pak Udanya nge besok. Udah kelihatan kayak itunya. Bang, yang berdiri jangan di tengah, Bang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Anissa, rekan-rekan unit 1 Satreskrim Polres Serang Kota. Yang saya hormati rekan-rekan media semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Siang ini kembali kami melaksanakan ekspos perkara kaitan dengan CCTV, ya, video CCTV yang beredar luas di media. Kita saksikan bersama di dalam video tersebut terjadi penganiayaan, tepatnya di Pasarau, Kota Serang, pada hari Sabtu kemarin tanggal 20. Alhamdulillah kami dari Satreskrim Polres Serang Kota berhasil mengamankan para pelaku aksi pengeroyokan ataupun penganiayaan yang terjadi di Pasarau, Kota Serang. Adapun korban meninggal dunia atas nama Ahmad Setiadi alias Acil, 26 tahun, pekerjaan pengamen, warga Tanggul, Cimuncang, Kota Serang. Meninggal dunia akibat luka daripada bacokan di daerah wajah, tepatnya di samping di bagian pipi ataupun dekat bibir. Kemudian luka bacokan di bagian tangan. Korban sempat kritis di ruang ICU dan kemudian meninggal dunia pada hari Minggu kemarin. Kemudian korban kedua atas nama Juliana alias Juli, 23 tahun, pekerjaan pedagang ikan di Pasarau. Korban saat ini masih dalam perawatan insentif di ICU Rumah Sakit Umum Daerah. Adapun lukanya adalah luka bacokan di bagian tangan kanan. Perlu kami jelaskan bahwa peristiwa ini berawal dari permasalahan remeh-temeh, hanya sekedar saling mengolok, ya. Yang mana Yani yang merupakan salah satu korban berselisih dengan salah satu tersangka atas nama Jibul. Kemudian pada hari Jumat, tepatnya sekitar pukul 8 malam, saat itu terjadi penganiayaan, ya, yang dilakukan Jibul terhadap Yani. Penganiayaan ini yang kemudian berujung pada pengaduan Yani kepada almarhum Acil sebagai korban dan Juli, ya, sebagai korban. Pengaduan ini yang kemudian berujung pada undangan
ataupun provokasi daripada rombongan salah satu tersangka atas nama Ega, ya. Ega mengundang rombongan korban untuk datang ke terminal Cangkring, ya, mengundang rombongan korban untuk datang ke terminal Cangkring pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Kemudian undangan tersebut direspon oleh rombongan korban, ya, yang kemudian almarhum Acil beserta korban Juli, kemudian Yani datang ke terminal Cangkring untuk menyelesaikan masalah. Saat itulah terjadi penganiayaan terhadap korban, ya, korban almarhum Acil dan korban atas nama Juli. Tersangka Afud alias Emput berperan membacok korban almarhum Acil sebanyak 8 kali. Kemudian membacok korban Juli sebanyak 1 kali. Kemudian tersangka Nana alias Bawuk berperan memegangi korban almarhum Acil yang sama-sama kita lihat di dalam video CCTV dan membacok sebanyak 4 hingga 5 kali terhadap korban. Kemudian tersangka Jahidi alias Jibul memerintahkan Ega untuk menghubungi dan mengundang rombongan, memprovokasi, serta ikut melakukan penganiayaan terhadap Yani pada hari Jumat, ya, sebelum peristiwa yang di CCTV kita lihat. Kemudian tersangka Hamdan alias Bajing berperan ikut serta memukul korban almarhum Acil di bagian muka dan memegangi korban di Pasarau. Kami informasikan bahwa keempat pelaku ini melarikan diri ke Lampung, tepatnya di Kabupaten Pasawaran, Kecamatan Kedondong. Mereka bersembunyi di rumah teman salah satu tersangka atas nama Nana alias Bau, ya. Afud, Nana, kemudian Bajing. Pada saat dilakukan penangkapan, mereka melakukan perlawanan, kemudian berupaya melarikan diri, sehingga kami lakukan tindakan tegas terukur. Kemudian tersangka Hamdan dilakukan penangkapan tanpa perlawanan. Para tersangka ini ditangkap kemarin pada hari Selasa dan langsung kami bawa ke Polres untuk dilakukan proses hukum. Para tersangka kami kenakan pasal 170 ayat 2 ketiga huruf E dengan ancaman penjara 12 tahun. Perlu kami informasikan juga bahwa para tersangka ini merupakan residivis, ya. Residivis curanmor, judi, dan narkoba. Demikian mungkin kronologis kejadian dan kronologis penangkapan yang bisa kami sampaikan. Setelah ini silakan rekan-rekan bisa melakukan pertanyaan dan melakukan interview terhadap tersangka. Dan kami perlihatkan barang bukti yang sudah kami amankan. Udah dari sini aja. Ini alat kejahatan yang digunakan oleh Mahfud alias Emput, yang sama-sama kita lihat di CCTV bagaimana tersangka melakukan pembacokan terhadap korban, tepatnya di Pasarau, Kota Serang. Pak, bisa ditunjukkan yang atas nama tersangka Emput yang mana, Pak? Dari Emput yang mana, Emput? Emput yang ini alat yang digunakan, ya. Alat ini dibuang tidak jauh di sekitaran TKP yang berhasil kami temukan. Kemudian yang diperlihatkan juga adalah pakaian-pakaian yang digunakan para tersangka pada saat malam itu, berikut pakaian daripada korban. Ada salah satu alat kejahatan berupa golok
yang masih dalam pencarian kami yang digunakan oleh Nana alias Bau. Nana mana Nana? Sampai saat ini masih kami lakukan pencarian karena dibuang ke sungai. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Para pelaku ini udah direncanakan. Perencanaannya Senjata itu dari mana, Pak? ya. Apa dipersiapkan senjata? Apakah udah direncanakan atau gimana? Khusus senjata yang mereka gunakan ini memang diambil di salah satu pedagang di pasar secara spontanitas. Mereka datang memang tidak membawa senjata, tapi dalam situasi penganiayaan itu mereka mengambil inisiatif senjata ataupun golok yang berada di salah satu pedagang di Pasar Rau. Dan izin, kalau tadi bicara kronologi sempat ada provokasi di antara dua kelompok korban dan pelaku. Nah, sebelumnya di terminal itu sempat ada pertarungan antara mereka enggak? Sebelumnya di pasar di terminal Cangkrik. Cangkrik memang ini terjadi di dua TKP. Pertama di Cangkrik, ya, sempat terjadi penganiayaan sehingga membuat korban melarikan diri sampai ke Pasar Rau. Di situ yang kita lihat di CCTV terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam. Memang sebelumnya penganiayaan itu terjadi di terminal Cangkring sesuai undangan daripada salah satu tersangka Ega. Target para tersangka ini almarhum atau salah satu korban yang saat ini masih dirawat intensif itu? Jadi kalau berbicara target, sebenarnya di dalam rombongan korban itu adalah target mereka semua. Undangan ataupun provokasi yang dilayangkan kepada pihak korban itu semata-mata untuk memancing mereka bertemu dengan korban. Jadi motifnya tidak ada lain lagi bukan selain saling ejek kan, dendam apa gitu? Tidak ada, ini hanya bermasalah diawali dengan masalah remeh-temeh. Hanya saling mengolok antara Yani dan Ibu. Bang, tersangka apa Ega jadi tersangka juga, Bang? Tersangka Ega. Berarti semua pelaku ada berapa, Bang? Seluruhnya ada 5. Yang satu lagi dan saat ini? Yang satu lagi masih kami dalami kaitan dengan penghasutan sehingga terjadi tindak pidana dan penganiayaan yang terjadi malam sebelumnya. Di malam sebelumnya terjadi penganiayaan, kemudian dilanjutkan di malam minggu itu. Kelompok ini mengatasnamakan geng atau kelompok apa di wilayah laut? Nggak ada. Terus kemudian provokasi itu lewat WhatsApp atau lewat Ya, provokasi itu melalui alat media Facebook. Mereka ini sama pengamen ataupun juru parkir atau apa dan para tersangka? Para tersangka ini berdomisili biasanya sehari-hari di Pasar Rau, kemudian di Terminal Cangkring. Mereka pengamen dan kemudian juga juru parkir di wilayah tersebut. Dan kita apakah para tersangka ini saat melakukan tindakan dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan? Untuk pengaruh sementara tidak, tapi kami akan dalami. Mereka pasca melakukan penganiayaan itu langsung kabur ke Lampung atau emang sempat Malam itu juga mereka menggunakan kendaraan umum untuk berangkat ke Lampung. pasca kejadian itu dan ya? Iya, langsung malam itu. Siap. Seluruhnya akan diident ya dengan pasal yang sama atau Untuk sementara sama. siap. Cukup? Cukup. Silakan mungkin bila memang interview
terhadap tersangka. Pakai mic boleh nggak? Ini di luar. Pakai mic ya, pakai mic. Belakang garis semuanya. Iya. Ini temu. Jauhan ambil gambarnya. Ya, nanti. Enggak, mana. Yang mana? Yang pelak, yang ngebacok Ini. paling ini. Ya, tanya. Motifnya apa kira-kira? Put. Jangan terlalu dekat dong, guys. Motifnya apa? Kenapa kamu? Karena dia itu Pak, Yang apa? omongannya itu Omongannya gimana? dia terlalu keras, terus ngeremehin, orangnya selalu ngejek. Gitu. Ngejek gimana? Ngejeknya kayak gimana itu? Kayak sok jagoan gitu tuh Pak. Apa? Sebelum janjian di Cangkring emang bisa diceritain seperti apa sih ejekannya, terus Saya kurang tahu Pak, karena saya. oh, emang sengaja kamu yang emang yang megang senjata itu dan emang sengaja pengen ngebacok atau emang gimana? Enggak. Dan terus bisa nyampe ngebacok berapa kali itu? Lagi emosi atau seperti apa tuh? Iya. Udah berapa lama saling ngejeknya? Langsung Pak. Keras. Iya Pak. Berapa lama? Udah lama Pak. Hah? Udah lama. Musuh bubuyutan apa gimana nih? Enggak Pak, enggak ada. Biasa nongkrong bareng ya? Iya Pak. Oh, itu teman. Teman tapi beda tongkrong Pak. Oh, tapi teman sama-sama pengamen gitu ya? Saling kenal kalian? Kalian saling kenal? Enggak terlalu kenal Pak. Hanya tahu saja? Enggak Pak. Golok itu dari mana? Belum dari mana? Belum. Itu tukang ayam. Ya? Ayam. Tukang ayam. Iya. Pedagang ayam. Kamu bacok berapa kali? Kesel atau gimana? Ini adalah keterangan dari tersangka utama yaitu Simpu yang melakukan pembacokan kurang lebih 8 kali kepada korban yang meninggal dunia. Yang mana lagi? Siapa namanya? Mahmud. Mahmud, Pak alias Mahmud. Yang diejek korban meninggal dunia siapa di sini? Yang awalnya diejek? Jibul. Ini Nih otaknya ya. Jibul ya? Oh ini, suruh megang sendiri aja. Awalnya gimana? Ceritain Bul, sampai kamu diejek. Gara-gara ngatain istri teman saya Pak. Gimana? Ngatain teman saya. Oh ngatainnya seperti apa? Songek. Hah? Songek. Apa? Songek. Oh, kata-kata kasar gitu ya? Iya. Itu ke teman istri atau temannya istri? Oh ke saudara. Itu bisa nyampe korban ngolok-ngolok kayak gitu emang awalnya seperti apa? Kalau masih ingat? Nyesel nggak Om? Nyesel nggak? Berarti yang ngajak ke terminal Cangkring itu kamu ya? Ketemuan itu? Mic-nya di sini. Yang teman di Cangkring bukan saya Pak. Ega itu Pak. Si Ega yang ngajak. Ega yang Melalui Facebook katanya. Udah. Gitu. ada lagi? Bang, izin Bang, soal status Ega saat ini sudah ditahan atau belum atau masih dalam pencarian? Penegasan aja soal Eganya. Untuk Ega sendiri sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita tetapkan tersangka juga. Oh sudah ditahan tersangka, sudah ditahan berarti tadi. Tadi adalah keterangan para tersangka dan ini para
itu seperti apa sih? Ya memang yang tadi saya sampaikan bahwa ini diawali dari permasalahan yang remeh-temeh ya, saling mengolok yang kemudian berujung pada penganiayaan dan mengakibatkan meninggal dunia. Itu olok-oloknya karena apa Pak? Dia saling ngejek itu penyebab pemicunya apa sampai bisa ada penyebab olok-olok? Jadi salah satu tersangka yang atas nama Ibul bahwa teman perempuannya ini diolok-olok dengan kaitan fisiknya. Oleh siapa? Oleh Yani. Korbannya. Yani itu salah satu korban juga. Tapi yang bukan dua luka yang kena luka bacok ya? Iya, yang kena luka bacok hanya 2 orang. Yani ini pedagang ya? Yani ini dia tukang parkir di daerah Terminal Cangkrik. Untuk total ada berapa tersangka? Total keseluruhan dengan perannya masing-masing 5 tersangka. Terus pelaku Pak sampai bisa melakukan pembacokan itu motifnya apa? Sudah direncanakan atau memang? Ya memang saya sampaikan tadi diawali dengan provokasi undangan daripada pihak tersangka kepada pihak korban, tujuannya untuk datang karena niat mereka memang akan melakukan penyerangan terhadap pihak korban. Kalau golok itu dia bawa dari sendiri atau memang ditemukan? Golok dia ambil secara spontanitas di salah satu pedagang di Pasar Rau. Itu adalah pedagang ayam, jualan ayam. Berapa kali Pak bacok membacoknya itu Pak? Kalau si Mahfud pelaku utama ini sebanyak 8 kali terhadap korban meninggal dunia atas nama Acil. Korban sendiri dua orang luka bacok, 1 meninggal dunia dan 1 lagi penganiayaan. Berarti 4. Ada 3. Pelaku dijerat hukuman Pelaku kami kenakan pasal 170 ayat kedua huruf 3 ancaman 12 tahun penjara. Pak, ini kan semakin semakin banyak kejadian kriminal ya. Kedepannya nanti gimana Pak? Ya maka dari itu kami mengajak kerjasama kepada masyarakat untuk terus saling mengingatkan satu sama lain, terutama kepada anak-anak remaja, para orang tua untuk terus mengawasi dan mengendalikan anak-anaknya. Karena beberapa minggu ini kejadian selalu terjadi karena anak-anak muda, ya, yang mana mereka terus melakukan aksinya di malam hari, melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Kedepannya ada lebih ketat patroli atau Ya tentu untuk kegiatan preventif mengantisipasi terjadinya situasi yang tidak memungkinkan, kami terus melakukan patroli secara rutin. siap. Izin Pak, pelaku usianya berapa? Pelaku Afud 30 tahun, kemudian Jahidi 31 tahun, kemudian Nana alias Bauk 39 tahun, kemudian Hamdan alias Bajing 26 tahun, Ega 23 tahun. Kalau nama sebelumnya yang di tempat itu bukan Ega, Omen alias Oni itu ya? Omen itu tidak ada peran di dalam peristiwa itu. Jadi memang dia adalah salah satu rombongan daripada pihak tersangka, namun dalam peristiwa dengan tenaga bersama kemudian menyebabkan meninggal dunia, tidak ada peran di situ. Tapi kalau untuk malam itu Ada sebagai saksi. tapi tidak melakukan tindakan Tidak. sempat ada aksi ini menginginkan untuk tidak melakukan pemukulan. Iya, saat itu kan peristiwa itu sempat direspon oleh masyarakat juga di situ, yang kemudian sampai akhirnya terlihat benda tajam
masalah pun menyingkir. Pak, yang pelakunya ada 5, yang satu lagi itu sekarang ada di mana, Pak? Ada, sedang kami dalami untuk pemeriksaan penganiayaan yang di hari Jumat. Karena 2 kejadian. Penganiayaan yang pertama di hari pertama di mana? Masih Pasarau apa di Pasarau, sekitaran Pasarau. Oh, penganiayaannya. Ya, itu dengan korban berbeda ada yang sekarang? sama. Yang tadi saya sebutkan korbannya itu adalah Yani. Jadi Yani dulu yang punya masalah nih. Yani punya masalah di hari Jumat, dia dipukulin, ya kan? Kemudian mengadu kepada rombongan korban, almarhum Acil, Juli, seperti itu, mengadu sehingga pada hari Sabtu terjadilah diprovokasi oleh rombongan pelaku, ya, untuk rombongan korban datang. Kita selesaikan secara gentleman, gitu kan. Akhirnya terpancing rombongan korban datang, disitulah langsung diserang. Berapa panas Pak diserahkan kepada para pelaku? Ada 2 untuk pelaku utama. Kita lakukan penembakan terhadap kakinya karena memang tidak mengindahkan tembakan peringatan kita. Kemudian pelaku lainnya 1 tembakan. Cibul sendiri, untuk Cibul sendiri dia tidak ada perlawanan saat itu, sehingga tidak dilakukan tindakan tegas, langsung kita amankan. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kenapa mereka memilih Lampung dengan pelarian? Karena satu-satunya akses mereka itu adalah teman lama daripada salah satu tersangka atas nama Nana alias Bau. Teman lama yang kemudian mereka secara spontanitas tanpa menghubungi langsung mendatangi. Jadi yang di Lampung itu juga nggak tahu apa-apa. Oh ini, Tuh, mau potong. Berarti 5-5-nya ditangkap di Lampung ya, Pak? dan Ya kalau yang Ega ini ditangkapnya di mana? Ega ini tangkap di Serang. Di kamar kosnya atau di diamannya atau Di jalan. Di jalan. Lagi apa waktu pas ditangkap, Pak? Itu di jalan sekitaran Sempu, lagi melaksanakan aktivitasnya saja. Ngamen kayak gitu ya, Pak? Ya? Ini udah kali udah.